Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Dok. Apakah suara saya cukup terdengar ya? Mendengar, Dok. Oke, ini sudah datang semua. Coba kotik kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Saya mau lihat orangnya mana ini. Kotik kelas A. Izin dok, saya Korti kelas A dok. Oke, Agung Febrian. Yang kelas B, Korti kelas B, saya G dok. kelas C, Izin saya, Dok. oke, kelas D-nya. Izin saya dok, Adi dok. Oke, jadi lengkap ya. Bisa kita mulai untuk kuliah perdana kita. Jadi sepertinya ini belum ada kelas ya. Kalian sudah tahu kelasnya kelas apa? Halo. Sudah, Dok. Bisa kita mulai? Bisa dok, bisa dok. Oke, saya mulai dulu ya. Saya share dulu. Ya, apa sudah terlihat? Sudah terlihat dok. Oke, jadi selamat siang adik-adik peserta kuliah radiologi veteriner. Jadi selamat mulai kuliah di semester ganjil ini ya. Untuk sekarang kita akan kuliah untuk topik pengantar radiologi veteriner. Di sini selaku koordinator sementara ya. Saya Dr. Ewan Fajar Gunawan. Untuk kontaknya mungkin kalian bisa baca sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan atau bagaimana kalian bisa hubungi di sini. Oke, saya lanjut dulu. Mungkin sekilas dalam radiologi veteriner ini apa sih capaian pembelajaran kalian? Jadi saya mungkin hari ini lebih banyak ke sharing RPS-nya ya. Nanti yang full RPS-nya akan saya kirim ke korti masing-masing berhubung WASE masih gangguan. Nah, secara umum ada dua. Pertama itu kalian mampu memahami dan menjelaskan prinsip radiologi veteriner. Jadi bagaimana prinsip dasarnya secara teori, bagaimana sih cara kerja X-ray, bagaimana cara kerja USG, karena kita masih di dua topik ini. Jadi pengetahuan dasarnya, prinsip kerjanya, baru kemudian nanti kalian mampu memahami dan menjelaskan teknik-teknik pemeriksaan radiologi. Jadi bagaimana melakukan X-ray, bagaimana melakukan USG. Setelah kalian bisa melakukan teknik pengambilannya, berikutnya adalah membaca. Jadi kalian mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologinya. Jadi dari hasil X-ray bagaimana hasilnya, bagaimana interpretasinya, arahnya kemana nanti. Jadi itu CPL-nya. Nanti diharapkan setelah kalian lulus mata kuliah ini, kalian sudah mampu untuk memahami dan menjelaskan prinsip dasar, teknik, dan interpretasi hasil radiologi pada hewan. Oke, saya lanjut. Nah, apa itu radiologi? Jadi ini umum saja ya. Jadi radiologi itu adalah cabang ilmu kedokteran di mana untuk melihat bagian lama tubuh menggunakan pancaran atau radiasi gelombang. Jadi simpelnya itu radiologi itu untuk melihat
memvisualkan bagian dalam tubuh, bagian internalnya. Jadi kalau kalian ketahui di pemeriksaan klinik itu dia ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium penunjang. Untuk penunjangnya itu ada dua, ada patologi klinik dan radiologi. Untuk patologi klinik umumnya itu lebih ke fungsi fisiologisnya atau fungsinya, sedangkan radiologi lebih ke perubahan bentuk, lebih ke anatomi. Nah, makanya syarat kalian mengambil mata kuliah ini adalah harus sudah lulus anatomi veteriner. Oke. Nah, berikutnya. Jadi yang tadi radiologi itu kan cabang ilmu di ilmu kedokteran. Di praklinikal namanya, yaitu diagnosa penunjang laboratorium. Nah, radiologi ini pun dibagi menjadi beberapa cabang lagi atau beberapa modality, beberapa alat yang digunakan. Yang pertama itu radiografi, itu kalian sudah tahu, ini paling umum digunakan, menggunakan modality X-ray. Jadi kita melakukan pemeriksaan hewan, kemudian di foto untuk melihat bagian dalam tubuhnya. Menggunakan sinar X. Jadi prinsip kerjanya nanti sinar X akan terkena oleh tubuh hewan dan gambarnya akan muncul di film. Yang kalian lihat ini adalah negatifnya. Jadi yang putih itu artinya sinar X-nya tertahan sehingga dia akan berwarna putih, sedangkan yang hitam yang gelap berarti sinar X-nya tertembus sempurna. Nanti mungkin lebih detail di topik radiografi hewan akan dibahas. Berikutnya saya lanjut dulu, ini yang paling terbaru yaitu kedokteran nuklir. Jadi sama di sini citra ramah tubuh menggunakan gelombang, jadi gelombangnya ini radioisotop. Yang membedakan nanti gelombangnya itu keluar dari tubuh hewan atau tubuh pasiennya, kemudian ditangkap oleh mesin pencitraannya. Nanti ada mesin yang mengambil gambar. Sedangkan ini pencitraan menggunakan gelombang X, jadi gelombang sinar X. Jadi sinarnya akan menembus hewan ke kaset. Berikutnya CT scan. CT scan ini modality yang sama-sama menggunakan sinar X, semua dia dengan potongan slicing. Jadi dia memotong beberapa bagian untuk melihat bagian tubuh pasien itu. Jadi ada beberapa potongan, ada dorsal plane, ada sagittal, ada transversal plane. Jadi dia memotong beberapa bagian. Kalau yang kalian lihat ini adalah bagian transversalnya. Oke, ini bagian kepala. Saya lanjut lagi. Jadi sama ya gelombangnya, ini gelombang sinar X. Sedangkan di sini MRI merupakan magnetic resonance imaging, di mana pencitraan ramah tubuh menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi dia mirip, dipotong, di slicing, tapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Berikutnya ultrasonografi, pencitraan sama bagian ramah tubuh, dia menggunakan gelombang ultrasound atau gelombang suara berfrekuensi tinggi. Jadi ini untuk melihat struktur internal. Nah, yang saat ini umum digunakan di dunia kedokteran hewan di Indonesia baru dua, yaitu radiografi dan ultrasonografi. Untuk CT scan baru ada beberapa di klinik-klinik hewan besar. Salah satunya di Bali, Satvet punya kalau di Bali. Jadi ini baru merambah ke CT scan. Tapi kita masih membahas di yang umum saja, modality yang umum yaitu USG dan X-ray. Oke, saya lanjut dulu. Nah, untuk tim pengampu, jadi tim pengampu untuk semester ganjil 2024-2025 ini ada 4 tim pengampu. Jadi yang pertama itu saya sendiri, Dr. Hewan Iwan Fajar Gunawan. Dibantu oleh Dr. Hewan Putri Devi Jayanti. Kemudian ada 2 dosen baru kita, yaitu Dr. Hewan Yudayaksa
Klada Yoga Arum Raharjo, kemudian Dr. Hewan Ibu Krishna Ardia Pratnyandika. Jadi ini adalah 4 dosen yang akan mengajar di radiologi veteriner 2024-2025 ini. Sebelumnya ada Dok Gongke dengan Dok Ocha. Jadi beliau sedang tugas belajar. Saat ini tim pengampunya ini. Kemudian ada teknisi laboran, nanti akan membantu kalian selama praktikum. Ada Dr. Hewan Dewi Anggrini dan Dr. Hewan Anak Agung Raka Pramasuda. Nanti ini yang akan membantu kalian dan mendampingi ketika pelaksanaan praktikum. Nah, untuk praktikum sendiri kita lakukan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang terletak di Sesetan, Denpasar. Jadi ada yang belum tahu lokasinya di mana? Nanti kalau yang belum tahu nanti ditanya temennya ya, karena nanti kita praktikumnya di sana. Karena untuk alat-alat radiologinya semua ada di Rumah Sakit Hewan. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini topik pembelajarannya secara garis besar. Jadi ini semua nanti akan ada di RPS, detailnya. Jadi yang pertama itu yang sekarang ini pendahuluan radiologi veteriner yang kita lakukan sekarang. Berikutnya ada teknik radiografi pertulangan pada hewan. Jadi bagaimana kita melakukan X-ray pada sistem ekstremitas atau pertulangan. Jadi untuk kepala bagaimana posisi X-ray-nya, untuk ekstremitas bagaimana, untuk pertulangan vertebrae bagaimana cara membacanya, prinsip kerjanya bagaimana kalau untuk pertulangan. Jadi itu nanti di topik ini. Jadi beberapa patahan, kemudian apa saja yang harus diperhatikan, nanti akan ada di topik ini. Kemudian yang kedua teknik radiografi toraks pada hewan. Di sini lebih detail mengkhusus pada X-ray toraks pada hewan. Jadi bagaimana posisi untuk pengambilan fotonya, bagaimana prinsip kerjanya, apa saja yang dilihat. Jadi kalian akan belajar lagi anatominya di sini. Secara garis besar toraks dibagi 2, paru-paru dan jantung. Mungkin untuk posisi kalau kita mau lihat paru apakah sama dengan jantung? Apakah posisinya VD, DV, atau lateral, atau ketiganya, atau cuma perlu 2? Berarti lebih detail di sini. Kemudian untuk paru-paru, ada berapa lobus dia secara lateral, kemudian secara VD dan DV bagaimana perbedaan? Apa saja yang dilihat di sana, kemudian lesi-lesi apa yang terlihat. Seperti itu. Kemudian untuk jantung, pemeriksaan jantung bagaimana kita mengukur lebar jantung, bagaimana nanti untuk mengukur skornya, ada beberapa teknik pengukuran skor pada pemeriksaan jantung. Bisakah kita melihat di mana terjadi perubahan bentuk anatomi di jantung menggunakan X-ray? Bagaimana kita tahu nanti ternyata ada penebalan di atrium kanan atau atrium kiri? Bisa nggak nanti dari X-ray saja? Seperti itu. Jadi nanti lengkapnya di topik ini. Berikutnya ada teknik radiografi abdomen pada hewan. Jadi tentu secara umum di sini kalian akan mempelajari bagaimana sih prinsip dasar pemeriksaan radiografi abdomen pada hewan. Posisinya itu apa saja? VD, DV, lateral atau bagaimana? Nah, kemudian di sini yang kalian pelajari itu umumnya pembagian zona pada rega abdomen. Ini adalah dasarnya. Jadi dari zona abdomen kalian bisa mengetahui letak-letak organ abdomen itu normal atau tidak. Jadi pada foto lateral ada berapa zona, pada foto VD ada berapa zona. Kemudian organ di zona 1 apa aja, zona 2 apa aja nanti akan ada. Kalau dia melewati batas zona bagaimana nanti di sini detailnya.
Kemudian nanti akan mengkhusus juga di traktus urinaria dan genitalia. Jadi detailnya di sini. Nah, berikutnya ada topik pengenalan USG pada hewan. Jadi bagaimana prinsip kerjanya, apa yang membedakan antara USG dengan X-ray, kemudian keunggulannya USG apa, keunggulannya X-ray apa, bagaimana kita perbandingan, bagaimana cara kita memilih, oh untuk kasus ini harus menggunakan X-ray, untuk kasus ini harus menggunakan USG. Jadi di sini nanti. Nah, kemudian ada topik khusus yang paling umum digunakan untuk USG itu pemeriksaan kemuntingan. Jadi nanti akan ada topik bagaimana penggunaan USG untuk mendeteksi kebuntingan pada hewan. Mungkin detailnya pada hewan kecil ya, karena lebih mudah kita praktek. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan untuk topik pembelajaran ini? Atau ada yang mungkin ada saran untuk penambahan topiknya? Atau ada yang ingin ditambah untuk topiknya? Atau materi yang kalian minati? Mungkin kita bisa pertimbangkan untuk ada update materi. Ada masukan mungkin dari kalian? Sementara masih aman, Dok. Jadi sementara untuk topik dasarnya cukup ini. Yang lain? Sudah cukup, Dok. Oke, kalau begitu saya lanjutkan dulu. Nah, untuk sistem pembelajaran seperti pada umumnya, ini ada tatap muka, kemudian ada kuis, penugasan, PJBL, di sini adalah project based learning, nanti kalian akan membuat satu project. Kemudian tentu untuk asesmennya akan ada sumatifnya UTS dan UAS. Ditambah adanya praktikum. Praktikum mungkin mulai dari minggu depan ya. Cuma untuk minggu depan, saya kurang tahu ya apakah kuliah ini kita adakan, karena kita akan ada akreditasi. Jadi kemungkinan bisa diundur untuk perkuliahan maupun praktikumnya. Tapi nanti mungkin akan dikabari. Saya lanjut dulu. Nah, untuk bobot penilaian tentu lebih, karena ini kita berbasis CBL dan PCBL, lebih besar di forum, di tugas, kemudian ada review jurnal, kemudian praktikum. Praktikum dia masuknya ke sini. Kurang lebih 55% untuk bobot soft skill-nya. Jadi nanti di sini bagaimana kalian forum materi, kemudian penugasan kalian bagaimana, kemudian review jurnal, kemudian diskusinya seperti apa, kemudian ada case study report. Jadi kalian akan membuat studi kasus dengan nilai 10%. Ini kuis, kemudian yang sumatifnya ada kuis, UTS, dan UAS. Jadi ini untuk pembobotannya. Untuk rentang nilainya, tentu kalian sudah tahu, sama seperti sebelumnya. Jadi di atas mulai dari 80 baru dia dapat A. Oke, ini referensinya dalam mempelajari radiologi veteriner. Kalian dapat membaca referensi ini. Dia ada atlas untuk radiografi. Kemudian ada textbook veterinary diagnostic yang mau mencakup semuanya. Kemudian ada punyanya Basafa. Kemudian ada ultrasonografi. Jadi bisa dibaca saja. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan. Sebenarnya ini sudah slide terakhir sih. Jadi karena saya cuma pengantar saja, ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya dulu? Untuk kelas kuliahnya kalian sudah tahu belum? Karena di jadwal saya itu masih tanda tanya dia untuk kelasnya. Setahu saya, Dok, untuk ruang kuliahnya masih belum ready, Dok.
Oke, sudah tahu belum? Kalian semuanya belum ada ruang kuliah. Sejauh ini masih online semua dok karena lecture buildingnya belum jadi dok. Oke. Berarti sudah dapat info kapan kira-kira? Kalau dari dosen sebelumnya infonya katanya mau jadinya di bulan September. Ya, ini kan udah Oktober September. maksud saya, Oktober. Oh, tuh. Oke, ya kalau gitu nanti kita jadwalkan saja ya. Kalau masih belum ada mungkin kita online kan. Untuk minggu depan saya masih buat jadwalnya. Ternyata untuk kuliah semester sekarang itu gini ya, berturut-turut ya. Jadi habis kelas A langsung kelas B ya, tidak paralel ya. Jadi kelas A-nya itu jam 8, kelas B-nya itu jam 10. Iya dok, semester lalu seperti itu juga sih dok. Oh, semester lalu nggak berjenjang ya? Oke, kalau gitu saya cek dulu jadwalnya lagi ya. Nanti saya akan kirimkan ya untuk jadwalnya ya. Karena saya masih buatnya selang-seling ini. Saya kira paralel, jadi mohon maaf nanti saya periksa lagi. Karena saya baru diinfo ternyata, saya baru cek jadwalnya ternyata dia berjenjang. Oke, ada pertanyaan dulu untuk pengantar ini. Jadi sekilas pengenalan mata kuliah radiologi veteriner. Sejauh ini sudah cukup jelas dokter untuk perkenalannya dok. Oke, jadi sebenarnya kita nanti topik-topiknya semua di UASE. Karena UASE mesti gangguan, nanti minta tolong untuk korti-korti. Nanti saya add ya ke grup mata kuliahnya. Nanti saya buatkan dulu di grup pengampu. Baru nanti kita buat grup komunikasi nanti untuk sharing materi maupun jadwal-jadwal lain. Oke, baik untuk absensi jadi harusnya ada formnya di UASE. Mungkin nanti menyusul saja. Terakhir sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi? Untuk jadwal kuliahnya minggu depan menyusul ya. Selain itu ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Sudah cukup nih dok. Oke, kalau tidak ada mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jadi terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Karena tidak ada absen, saya cukupkan pertemuan ini dengan terima kasih dan saya persilakan kalian untuk meninggalkan room ini.